Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin Hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua. Allah yang Maha Murah telah memberi kepada kita berbagai macam nikmat, kesehatan, kesempatan, umur yang panjang, taufik dan hidayah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah. Dan alhamdulillah ibadah pada subuh yang berbahagia ini dapat kita laksanakan dengan berjamaah. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada dan sahabat sekalian. Sidang jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak disebutkan tentang kemurahan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sering mendengar dan mendapati, baik itu kita baca, kita dengar ataupun kita temui, orang-orang membicarakan innallaha ghaniyyun karim. Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Murah. Nah, kita yang hadir di masjid Allah, baik di masjid ini maupun di masjid-masjid lainnya, atau mereka yang sempat melaksanakan berjamaah salat subuh, atau mereka yang tidak sempat berjamaah tapi sempat melaksanakan salat di awal waktu, atau mereka yang tidak sempat berjamaah di masjid tapi berjamaah di rumah, atau tidak sempat berjamaah di rumah, mereka salat munfaridan sendiri-sendiri di awal waktu, atau tidak sempat salat seperti itu, dia berada di dalam waktu-waktu yang dibolehkan. Maka kesemua itu karena murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka butuh rasa syukur yang besar dari diri kita. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Barang siapa yang datang dengan membawa amal yang saleh, maka dia akan memperoleh pahala dengan 10 kali lipat dari perbuatan salehnya. Jadi pahalanya dilipat menjadi 10 bahagian. Wa man jaa bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Dan barang siapa yang datang dengan membawa amal yang buruk, amal jahat, maka dia tidak diberikan balasan kecuali setimpal dengan perbuatan buruk yang dia bawa itu, sementara mereka tidak sekecil dan secuil apapun dianiaya.
Sidang jamaah rahimakumullah, pada ayat ini kita disuguhkan oleh Allah akan kemurahannya lagi. Setelah tadi kita sampaikan innallaha ghaniyyun karimun. Ada orang kita berbuat baik kepada orang itu belum tentu dia berterima kasih. Jangankan kita mengharapkan balasan yang lebih, terima kasih saja dia tidak dapat. Tidak dapat dia berikan untuk kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, penguasa 7 petala langit dan 7 petala bumi, penguasa segala bentuk dan dimensi alam, baik alam semesta yang nampak dilihat maupun alam-alam ghaibiyat, alam gaib, yang maha kaya tapi memiliki sifat murah, sehingga dikenal dengan Sang Maha Pemurah, memberikan balasan kepada orang yang membawa amal kebajikan atau melakukannya dengan 10 kali lipat ganjaran pahala. Ini menandakan sifat yang sangat tinggi yang dimiliki oleh Allah, yang tidak sama dengan makhluk, tetapi makhluk ini diminta untuk bersifat dengan sifat dan meniru sifat ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat Al-Baqarah ayat 261, kalau yang tadi surah Al-An'am ayat 60 ayat 16, apa disebutkan? Al-An'am ayat 160. Di dalam Al-Baqarah 261 Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah ambatat 7 sanabil fi kulli sumbulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Ini salah satu wujud dari kemahamurahan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sifat dermawan ini diminta kita untuk kita tiru, kita ikuti. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, laksana seumpama sebiji butir yang menumbuhkan 7 bulir lainnya, dan setiap bulirnya dari 7 bulir tersebut akan membuahkan 100 bulir lainnya. 1 menjadi 7, 7 menjadi 100, dikalikan 7 menjadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, dan kepada siapa diberikan karunia itu Allah maha mengetahui. Kita bisa ambil umpama sebiji bulir ini, butir ini adalah rerumputan misalnya. Tidak usah jauh-jauh. Sebiji benih rerumputan yang kita lempar di atas satu area, dia akan bercambah menjadi 7. Dan setiap dari rumputan yang tumbuh, dia akan mengeluarkan buah atau butir menjadi 100-an butir penuh. Macam rumput ada ekor kudanya itu. Maka setiap rumput yang kemudian gugur di bawah angin tumbuh lagi dan terus
maka dalam waktu 4-5 hari rerumputan itu terus tumbuh meskipun dibasmi dan dibakar. Allah memberikan perumpamaan seperti itu untuk hanya satu contoh kecil dari rerumputan. Nah, Allah akan memberikan lebih karena kemahamurahan Allah, dan kita diminta untuk menirunya. Sidang jamaah rahimakumullah, sifat murah dan dermawan itu sangat sulit dikuasai dan dimiliki oleh seseorang kecuali orang itu memiliki beberapa latar sifat-sifat sebelumnya. Seperti misalnya dia qanaah. Dia juga yakin kepada janji Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya. Karena di dalam ayat nanti disebut surah Al-Infitar, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat dirimu terpedaya dari kemurahan Tuhanmu yang maha mulia? Allah janjikan kebajikan, Allah berikan jaminan. Apabila melakukan kebajikan, Allah akan balas demikian. Apabila berinfak, Allah akan balas demikian. Apabila membantu orang lain dengan kebajikan, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, atau wata'awanu 'alal birri wat taqwa, Allah akan berikan ini. Tapi kita tidak terkolaborasi di dalam kebajikan dan ajakan ini. Masih ada kekhawatiran dan ketakutan apabila kita berinfak banyak-banyak, maka kita akan takut miskin. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat engkau terpedaya, tertipu dari kemurahan Tuhanmu yang maha murah? Ada nikmat diberikan. Padahal kita yang tadi terpedaya dari nikmat Tuhan ini, dari kemurahan Tuhan, pada kali yang lain mengakui. Al-Quran menyebut di dalam surah Al-Fajr, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Maka adapun manusia itu apabila diuji oleh Tuhannya dan diberikan nikmat kelapangan, keluasan olehnya, maka dia akan mengucapkan, sesungguhnya Tuhanku telah memuliakan diriku. Ini manusia. Ketika diberikan kesempatan untuk menjadi orang kaya, orang sukses, ada kedudukan, ada jabatan, pangkat, kesehatan, kesempatan, kenyamanan, kebugaran, dan lain sebagainya banyak. Dan dia merasa sebagai orang yang diperhatikan sama sekali dan memiliki nasib yang baik di dalam kehidupan ini, maka dia akan mengatakan, Rabbi akraman, ay akramani. Tuhanku telah memuliakan diriku. Karena dia tahu Tuhan Maha Pemurah. Tapi kali lain ketika diminta nikmat dia untuk berbagi antar sesama, maka dia tidak mau melakukannya. Kenapa? Karena dia terpedaya dari kemurahan Tuhan. Entah apa yang membuat dia terpedaya. Padahal Allah sebutkan, ya, Allah yang menciptakan dia, memperbagus ciptaan, membagus susunan tubuhnya, dan seterusnya dan seterusnya.
Maka kita diminta untuk murah hati, murah jiwa kita, dermawan sifat kita. Sidang jamaah subuh rahimakumullah dan para pendengar di rumah, kaum muslimin yang kami muliakan, Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah orang yang murah, mulia, dermawan. Ketika datang malaikat, dan ini sudah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu, masuk tanpa ditanya babi bu, hanya mengucapkan salam. Salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ajlin samin faqarrabahu ilaihi qala ala ta'kulun fa'awjasa minhum khifatan qalu la takhaf wa basyarnahu bighulamin halim. Ini malaikat datang, tidak tanya, diucapkan salam, dibalas salam oleh Ibrahim tanpa menunggu lama. Dari mana kamu, ada keperluan apa? Tidak ditanya seperti itu. Langsung dijumpai istrinya bawa anak sapi panggang, diserahkan kepada malaikat dalam wujud prasmanan. Ayo makan, tak tersentuh. Karena malaikat tidak memiliki nafsu, termasuk nafsu makan. Nanti baru ketahuan. Dan ini kita sudah kisahkan pada pertemuan yang lalu. Di sini Ibrahim alaihissalam memiliki kedermawanan, memuliakan tamu. Maka sifat dermawan itu adalah kemurahan untuk mau berbagi rezeki yang Allah titipkan melalui kita untuk orang lain. Kemurahan untuk membantu antar sesama tanpa mengharapkan imbalan, yang imbalan itu bersifat duniawi. Kalau diberi diterima, tak diberi tidak mengapa. Dia akan ringan, cepat, bergegas. Di mana saja ada kesempatan untuk berbuat baik, dia akan turun. Ini orang yang dermawan. Nah, Ibrahim alaihissalam melihat kesempatan itu, dimuliakan tamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tamunya. Kata-kata yang dipakai oleh Rasulullah, falyukrim. Tadi di awal kita baca, innallaha ghaniyyun karim. Yukrim dengan karim, dari kata karama, mulia, dermawan. Ada sifat al-jud, ada sifat karam. Sebelumnya ada sifat hilm. Dia tidak akan marah ke orang. Tamu datang, kapan saja waktu tamu itu datang, dia tidak marah. Lapang dadanya. Ini harus ada basic dari sifat kedermawanan. Kalau tidak, tidak akan. Sempit dada ini. Orang kalau menerima, dia akan cepat membuka kedua tangannya. Tapi ketika orang diminta, maka dia akan menutup tangannya. Sehingga Al-Quran mengatakan, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. Jangan kikir, tapi jangan boros. Terukur. Orang yang memberikan seperti Abu Bakar, semua hartanya diberi. Apakah boros? Tidak. Terukur. Apa yang diukur? Dia tidak tertipu radhiyallahu anhu daripada pemberian Tuhannya. Dia tetap yakin, kasih semua hari ini, Allah kasih yang lain, baik di dunia maupun di akhirat. Sedang jamaah rahimakumullah, adalah Nabiullah Yusuf alaihi salam, dibuang oleh saudara-saudaranya, ditempatkan di dalam sumur yang dalam dan gelap.
Datang kafilah musafir mengambil air lalu menjumpai anak yang kecil ini diangkat, dibawa ke negeri Mesir, diperdagang jual belikan di pasar. Dibeli oleh seorang yang asli dari Mesir. Lalu apa kata Al-Qur'an? Wa qala alladhi ishtarahu min Misra limra'ati akrimi, lihat ini kata karam lagi, akrimi mathwahu asa ay yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan berkatalah orang yang telah membeli Yusuf, orang itu dari Mesir. Nah, inilah dia suaminya Zulaikha. Namanya Qutfir atau apapun, kata ahli tafsir tak disebut nama oleh Al-Quran secara khusus, tapi ini adalah pendapat ahli tafsir. Atau Al-Aziz disebut oleh Al-Quran dengan gelarnya langsung. Apa kata yang membeli ini? Muliakan dia, berikan pelayanan yang penuh kepadanya, tempatkan akrimi mathwahu, berikan tempat yang layak dan pantas untuk dia sebagai orang yang dihormati atas dasar kemanusiaan, juga sebagai seorang anak. Asa ayyam fa'ana, bisa jadi suatu saat dia akan memberi manfaat kepada kita, au nattakhidahu walada, atau kita pungut dia menjadi anak kita. Nabi Yusuf begitu tampan. Nah, tapi kita tidak cerita tampannya dulu. Muliakan orang ini. Sifat ini menjelma nanti, menyebutkan tentang kemuliaan Allah. Ketika orang memuliakan antar sesama, maka Allah memberikan kemuliaan kepada orang tersebut. Bahkan kepada Yusuf diberikan kepadanya kepemimpinan, kedudukan di negeri Mesir, di mana negeri Mesir ini adalah negeri yang asing bagi beliau. Bukan daerah beliau, bukan tanah leluhur beliau. Beliau berasal dari Madian, putra Ya'qub alaihissalam, putra Ishak, putra Ibrahim. Meskipun Ibrahim pernah berangkat ke negeri Mesir, tapi Yusuf belum. Baru kali ini dibawa, diperjualbelikan. Nanti karena kemuliaan Allah berikan kedudukan di negeri yang asing bagi dirinya. Kenapa? Karena ada kemurahan. Nah, maka janji Allah tadi di awal, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Allah kasih kedudukan di negeri yang asing ini, walinu'allimahu min ta'wilil ahadits, dan agar kami ajarkan kepadanya takbir daripada mimpinya. Di mimpi di awal yang dilihat oleh Yusuf, ya, 11 bintang, rembulan dan matahari tunduk kepadanya, supaya terjelma di dalam realita dan fakta tentang mimpi itu Allah atur. Wallahu ghalibun ala amrih, dan Allah menguasai atas urusannya. Allah kuasai, tidak ada yang bisa melebihi kekuasaannya. Wallahu ghalib, Allah menguasai, Allah menggagahi, Allah mengatur dan bisa mengimplementasikan seluruh urusannya. Dan tidak ada dalam dunia, di alam manapun, suatu urusan yang lepas daripada urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Daun yang jatuh, semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Berapa kali dia bolak-balik, sudah ada. Jatuhnya terlungkup atau terlentang atau terpingkal, sudah ada semua. Yusuf
Menjadi ini diatur dengan kekuasaan Sang Maha Dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebanyakan manusia, walakinna aktsaran nasi, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu, la ya'lam, tidak mengetahuinya. Bayangkan kebanyakan manusia, berapa miliar, berapa juta miliar dari dahulu zaman bahola, ketika Adam diciptakan sampai dengan hari ini dan akan datang, berapa manusia yang akan ada, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui ini. Maka orang yang salat subuh di awal tadi bersyukur karena tahu Allah murah. Subhanallah. Pak Wakada juga bersama kita di sini. Wakil wali kota Pak Zainal, Ayah Zainal. Alhamdulillah. Tiap subuh ada. Bersyukur. Sidang jamaah rahimakumullah, kita ingin cerita satu contoh. Sebenarnya banyak ayat Al-Quran dan hadis yang mengatakan tentang ini. Ada Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib. Ja'far ini kita kenal adalah saudara sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Abdullah adalah anak daripada sepupunya Rasulullah, karena Ja'far adalah anak Abu Talib, pamannya Rasulullah. Ini orang yang murah. Bagaimana murahnya? Di masa kecil pernah bekerja membantu Ali bin Abi Thalib untuk memberikan bantuan kepada orang. Dikasih uang, ongkos dari bantuannya 2.000 dirham. Tapi kata Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib, maaf Tuan, kami tidak menjual amal kami. Tapi dipaksa, tidak harus terima. Saya reda dengan bantuan ini wujud syukur saya kepada Allah. Diterima oleh mereka, tapi dalam waktu sekejap dibagi kepada orang lain yang membutuhkan. Dibagi pada orang lain, baik kebutuhannya mendesak ataupun tidak mendesak. Lis-sa'ili wal mahrum, dibagi. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka memberi makan yang disenangi makanan, bukan makanan yang hampir basi, bukan makanan yang hampir terbuang, bukan makanan yang lebih sudah kita makan. Makanan yang dia senangi sendiri tapi dia beri kepada orang lain. Siapa orang lain itu? Miskin, anak yatim, asir, orang-orang yang tertawan. Kalau ada konflik peperangan ataupun ada musibah lain macam hari ini kita kesulitan karena pandemi, orang-orang ekonominya sudah mulai kapok. Bukan malah kita jual durian, satu durian itu berani kita bilang berapa? 60.000. Padahal kita beli melalui agen awalnya itu sampai kita bawa cuma 8-12.000. Kita lebih rela membuang biar busuk, nanti tidak laku. Coba lihat pokat di pasar-pasar membusuk, diminta bisa tidak 11.000, tidak boleh 15. Padahal waktu dibeli di bawah itu lebih rela kita buang. Kapan kita dapat kemurahan Allah kalau seperti ini kita tidak murah kepada sesama kita? Padahal kita diajarkan oleh orang tua, kalau yang jarang-jarang seperti ini namanya kanduri gle. Kanduri gle itu kanduri Tuhan, mesti bermurah. Ikan kita beli, selalu yang dihafal, kenapa mahal? Susah, angin kencang di laut, gelombang tinggi, tidak ada ikan. Allah kasih banyak yang murah, tapi kita bilang tidak ada ikan. Allah tidak tiupkan angin yang kencang, kita bilang angin kencang.
Dan ikan yang kita beli sudah digoreng di restoran lebih murah dengan ikan yang masih basah. Di mana nurani kita hari ini? Ini jangan marah-marah nelayan. Sehingga nanti bilang, Pak Ustadz, cari sendiri sana ke laut. Bukan, kita memberi nasihat. Jujurlah pada diri kita masing-masing. Sidang jamaah rahimakumullah dibagi oleh Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Ketika sang ayah syahid sebagai syuhada di dalam perang Mu'tah, umur beliau 8 tahun, diambil oleh Rasulullah setelah ibundanya Asma binti Umais, saudaranya Salma binti Umais. Salma ini itu istrinya Hamzah bin Abdul Muttalib. Sementara Asma binti Umais itu istrinya Ja'far bin Abi Thalib. Nanti meninggal, Ja'far syahid, dinikahi oleh Abu Bakar. Setelah itu nanti setelah Abu Bakar dinikahi lagi oleh Ali bin Abi Thalib. Orang-orang sudah lanjut tapi dinikahi karena kemurahan. Jangan biarkan mereka berada terlantar, tidak ada yang peduli. Subhanallah. Maka kata Rasulullah, ini saudaranya 5 ini beriman walaupun beda ayah nanti, tapi satu ibu. Ya. Hindun binti Aum itu ibu mereka. Ada Asma binti Umais, ada kemudian Salma binti Umais, ada Maimunah binti Haris, Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah, yang dalam surat Al-Ahzab ayat 50, wa imra'atun mu'minah in wahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabi an yankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Maimunah binti Haris itu saudara tiga-tiga. Ada lagi nanti Lubabah Al-Kubra, ada lagi Lubabah Sughra. Ini ibunda daripada Khalid bin Walid. Ini kelima-lima mereka itu dididik oleh ibunya Hindun binti Auf dengan pendidikan yang baik, dengan kemurahan, sehingga menghasilkan mereka orang-orang yang beriman semua. Lalu anak-anak mereka orang-orang terpelajar, terpilih dengan sifat-sifat yang baik lagi murah. Jamaah rahimakumullah, sedikit lagi nanti ada kesempatan lain kita akan sempurnakan di mana kurang. Lahir di Habasyah tahun ke-1 Hijriah, pindah ke Madinah pada tahun ke-7 saat perang Khaybar, penaklukan Khaybar. Tahun ke-8 perang Mu'tah, meninggal ayahanda, umur beliau 8 tahun. Dibawa oleh ibunya kepada Rasulullah. Rasulullah pegang, bawa kemari. Kenapa kamu takut kepada anak-anakmu? Ailatan takhafina alaihim fa ana waliyuhum fid dunya wal akhirah. Aku jadi wali mereka dunia dan akhirat, kata Rasulullah. Tenanglah ibunda. Kemudian didoakan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah, disayangi, ya, diperhatikan dengan sungguh-sungguh, diangkat, ditengkuk, ditimang-timang, terus kemana Rasulullah pergi dibawa. Sampai kemudian menjadi seorang yang begitu arif. Ada 10 orang Arab yang paling dermawan, tapi tak ada yang mampu mengalahkan Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Abdullah bin Zubair, anak Zubair bin Awam, ketika ayahanda meninggal, periksa buku catatan hutang piutang. Lalu datang ketemu dengan Abdullah bin Ja'far. Kata beliau, wahai Abdullah bin Ja'far, sesungguhnya aku periksa buku hutang bisnis ayahku. Aku dapati bahwa engkau berhutang kepada ayahku itu ada 1 juta dirham. Mohon maaflah aku sebut ini. Kata Abdullah bin Ja'far,
Tidak apa-apa wahai Abdullah bin Zubair, kapan saja engkau ingin aku melunasi tagihan hutangmu, maka minta saja kapan kamu perlu. Baik kalau begitu. Abdullah pulang kembali sambil duduk-duduk periksa lagi catatannya. Oh, berarti sudah akan dibayar kapan saja. Ini mantap. Rupanya terperiksa sekali lagi, keliru. Bukan Abdullah yang berhutang kepada bapaknya, tapi bapaknya yang berhutang kepada Abdullah. Zubair bin Awam yang berhutang 1 juta dirham. Balik cepat-cepat beliau. Abdullah, mohon maaf, saya keliru dalam melihat. Ternyata ayahku yang berhutang pada. Tidak apa-apa, aku halalkan hutang ayahmu. Tidak perlu dibayar lagi. Begitu murah. Padahal beliau tahu bukan hutang beliau tadi, tapi ketika disebut tidak dibantah. Jut anak pupu, pajan ron perle, insyaAllah lun selesaikan. Tak mau dia menyakiti perasaan orang. Nah, hari ini kita baru kesenggol dikit. Ada orang motong di jalan raya, sudah marah-marah maki-maki. Lucu betul sudah sifat kita hari ini. Maka kita ini tersiuk-siuk kesana kemari. Sidang jamaah rahimakumullah. Jangan, kata Abdullah bin Zubair, aku akan bayar. Itu hutang ayahku, aku tidak mau engkau halalkan begitu saja. Baiklah, kalau begitu setengahnya atau berapa yang mampu kamu lunasi, silahkan ulang. Engkau lunasilah. Gini saja Abdullah, aku punya 1 petak tanah kecil di wilayah yang tandus itu. Memang tandus betul tanahnya. Boleh enggak? Kira-kira hutang itu yang enggak lunas kalau engkau ambil tanah itu. Boleh, enggak apa-apa. Lalu datang Abdullah setelah diberikan tanah itu sebagai pembayaran hutang. Digelarnya sajadah, salat sunat hajat 2 rakaat, sujud yang cukup lama. Lalu setelah beliau salam, beliau panggil pembantunya, sini tolong gali di titik ini. Digalilah, maka keluar mata air yang begitu tercurah, sehingga tanah yang tandus tadi menjadi subur. Kenapa bisa? Karena Allah Maha Murah. Kenapa Allah memberikan kemurahan pada orang ini? Memang Allah Maha Murah, lalu ada kemurahan pada orang ini. Radhiyallahu anhu wa arda. Beliau wafat pada tahun ke-80 Hijriah, pada masa kepemimpinan dipegang oleh Abban, anak daripada Utsman ibn Affan sebagai wali kota Madinah, sampai dikuburkan wali kota Madinah tidak pindah dari kuburannya di Baqi'. Walhamdulillah, kalau kita menziarahi ke sana, kita akan melihat kuburannya ada di sana. Radhiyallahu taala. Inilah orang-orang yang murah. Dalam usia 80 tahun telah mencatat tinta emas di dalam sejarah. Dan Allah juga sudah sebutkan berbagai macam kemurahan-kemurahan Allah di dalam Al-Qur'anil Karim. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita bisa meniru dan mengimplementasikan ataupun mengaplikasikan sifat baik, murah lagi dermawan ini pada diri kita masing-masing. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.